Siswa yang budiman, tentu kalian sudah tahu bahwa iman kepada kitab adalah rukun iman yang ketiga dari rukun iman yang enam. Allah menurunkan kitab sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Melalui kitab Allah, manusia dapat memahami jalan kebenaran menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Pada bab 2 ini, kalian akan belajar banyak hal tentang iman kepada kitab, yang meliputi pengertian iman kepada kitab, nama-nama kitab Allah, cara mencintai Al-Quran, serta cara membangun hubungan dengan orang-orang yang beriman kepada kitab terdahulu. Dengan mempelajari bab 2 ini, diharapkan kalian dapat memahami konsep iman kepada kitab secara lengkap, sehingga mampu membimbing kalian menuju akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pengertian iman kepada kitab Allah. Iman secara bahasa berarti pengakuan al-iqrar yang melahirkan sikap menerima, tunduk al-izran. Sedangkan secara istilah iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Seseorang dikatakan beriman apabila hatinya menerima dan meyakini keberadaan Allah SWT, mengikrarkannya dengan membaca 2 kalimat syahadat dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah SWT adalah membenarkan bahwa Allah SWT mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Kitab-kitab itu merupakan kalam Allah SWT yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Semua kandungannya merupakan kebenaran yang wajib diikuti dan dilaksanakan. Setiap muslim wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada para rasulnya, baik secara ijmali maupun tafsili terperinci. Iman secara ijmali artinya meyakini bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya tanpa harus mengetahui nama kitab dan rasul penerimanya. Sedangkan iman secara tafsili adalah mengimani penjelasan Al-Quran dan hadis yang menyebutkan kitab-kitab Allah SWT secara terperinci seperti namanya, nama rasul penerima, dan lain sebagainya. Dengan demikian, seorang muslim wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah SWT. Baik kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maupun kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terdahulu. Iman kepada kitab terdahulu bukan berarti meyakini semua isi kandungan yang terdapat di dalamnya. Akan tetapi, yang dimaksud dengan beriman kepada kitab terdahulu adalah hanya meyakini isi kandungan yang sesuai dengan Al-Quran saja. Meskipun demikian, kandungan yang tidak sesuai dengan Al-Quran tidak berarti salah. Kandungan itu tetap benar, tapi hanya berlaku pada zamannya saja dan sudah dihapus dengan diturunkannya Al-Quran. 2. Nama kitab-kitab Allah. Kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa as-Sam. Allah SWT berfirman di dalam QS Al-Ma'idah bab 4 bahwa kitab Taurat merupakan petunjuk bagi Nabi Musa as dan nabi-nabi dari Bani Israel sesudahnya sampai kepada Nabi Isa as. Mereka disebut sebagai nabi-nabi yang telah menyerahkan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel, yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Kitab Taurat hanya digunakan untuk memutuskan perkara orang-orang dari Bani Israel saja, karena kitab ini memang hanya diturunkan bagi mereka. Sepeninggal para nabi dari Bani Israel, kitab Taurat digunakan oleh tokoh-tokoh dan pendeta Yahudi sebagai undang-undang untuk memutuskan berbagai perkara orang-orang Yahudi. Bid. Kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Daud as. Nabi Daud as merupakan salah satu nabi dari Bani Israel. Sebagai nabi dari Bani Israel, Nabi Daud menggunakan kitab Taurat untuk memutus berbagai perkara orang-orang Yahudi. Namun kepada Nabi Daud as, Allah SWT juga menurunkan kitab Zabur. Menurut Imam Qurtubi, sebagaimana dikutip dalam tafsir Quran Kemenak, kitab Zabur tidak berisi hukum-hukum perkara seperti Taurat. Namun kitab Zabur terdiri dari 150 surah yang berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian dan sanjungan kepada Allah SWT. C. Kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa as. Seperti halnya Nabi Musa dan Nabi Daud as, Nabi Isa juga merupakan nabi dari Bani Israel, Yahudi. Menurut QS Al-Maidah 546, Allah SWT menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya. Dalam hal ini, kitab Injil berfungsi untuk membenarkan kitab Taurat yang mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umatnya dari kesesatan dalam akidah dan amal perbuatan, seperti tauhid, yakni memberantas syirik dan berhala yang menjadi sumber khurafat dan kebatilan. Suhuf.
Musa dan Ibrahim. Suhuf Musa dan Ibrahim adalah lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa dan Ibrahim. Lembaran-lembaran ini sudah hilang dan tidak diketahui isinya. Namun sebagian isi suhuf-suhuf itu ada yang diberitakan di dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya ajaran suhuf Nabi Musa an-Nasas dan Ibrahim an-As yang terdapat di dalam QS An-Najm 53, Gigo 641 berikut ini. 1. Seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. 2. Manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Perbuatan manusia kelak akan diperlihatkan kepadanya. 4. Perbuatan manusia akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.